Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'udah. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran rahimahni wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini pasca Idul Adha kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, para pemirsa dimanapun anda berada, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua terminologi atau dua kata yang sangat penting, terutama di dalam ilmu fikih. Dua kata yang dimaksud adalah fardu ain dan fardu kifayah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas apa itu fardu ain, apa itu fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu. Artinya tidak bergantung kepada orang lain. Wajib dilakukan oleh individu tersebut. Apabila ditinggalkan maka dia mendapatkan dosa. Contohnya sholat yang 5 waktu ini adalah fardu ain. Setiap orang itu wajib mengerjakannya. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Azizah sedang malas sholat, satu misal, titip ke Sekar, saya titip sholat ya, tidak bisa. Atau Sekar di waktu pagi karena airnya dingin, titip kepada Azizah, wahai Mbak Azizah, saya titip wudhu ya, sampai wudhu 2 kali, satunya nanti kasih ke saya. Tidak bisa. Namanya fardu ain itu wajib dilakukan oleh individu tersebut, tidak bisa digugurkan dengan cara diwakilkan kepada orang lain. Berbeda dengan fardu kifayah. Tadi kan fardu ain. Nah, kalau fardu kifayah itu artinya cukup. Artinya apabila ada satu orang yang melakukan, maka kewajiban orang lain yang tidak melakukan itu menjadi gugur, tidak wajib melakukannya. Contohnya apa? Ketika ada orang yang meninggal, maka kita wajib untuk menyolatinya. Namanya sholat janazah. Nah, hukum sholat janazah ini adalah fardu kifayah. Andai saja ada beberapa orang yang sudah melakukan sholat janazah itu, maka bagi yang lainnya itu tidaklah wajib, tidaklah fardu, gugurlah kewajibannya. Jadi tidak harus semuanya satu kampung itu harus sholat jenazah, tidak. Hanya beberapa orang saja. Beda dengan sholat Jumat bagi yang laki-laki. Nah, sholat Jumat bagi yang laki-laki maka hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan kecuali kalau ada uzur syar'i. Apa itu uzur syar'i? Banyak. Contohnya dia itu musafir, bepergian, maka sholat Jumat baginya tidaklah wajib. Andai dengan persyaratan yang berlaku. Tidak semua perjalanan itu atau musafir itu kemudian mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak sholat Jumat. Kalau hanya bepergian dari sini ke Lumajang, ya bukan musafir. Dekat kan dari sini Lumajang. Atau dari sini ke Manarul Quran, saya musafir kok. Enggak, terlalu dekat. Satu misal dari sini ke Jakarta, itu baru jauh. Kemudian perjalanannya dalam rangka untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan.
kalau ke Jakarta dalam rangka untuk membeli narkoba, maka ya tidak boleh tidak mendapatkan keringanan untuk sholat Jumat. Nah, artinya apa? Artinya perlu kita ketahui mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Kemudian di sini kita lihat bagaimana peran dari pemerintah, dalam hal ini presiden, di dalam mengatur terutama yang fardu kifayah nanti. Kita baca di halaman 12. Fayajibu 'alal imami an ya'murahum bidzalika. Halaman 12, garis kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fayajibu mongko wajib alal imami ing atase imam, opo an ya'mura nyento perintah sopo imam, hum ing ahli negara, bidzalika kelawan mengkono pinutur, atau bidzalika kelawan mengkono nindakaken fardu kifayah. Wa yajbura lan maksa sapa imam ahlal baldati ing ahli negara ala dzalika ing atase mengkono nindakaken fardu kifayah. Faqila mongko den ngendikaaken bi anna ilma ma sak temening ngaweruhi barang ya kaum kang tumiba ma ala nafsihi ing atase awake wong fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah iku bimanzilati ta'ami kelawan nganggonane panggonane panganan, la budda wajib likulli wahidin kadwe saben-saben wong suci min dalika saking mengkono panggonan wa ilmi malan satemene ngaweruhi barang ya kong kang tumiba ma fi ba'dil ahayini ing dalam setengah pira-pira mongso iku bimanzilati dawai kelawan nganggone panggonane tombo yahtaju kang butuh sapa wong fi ba'dil ilaihi maring tombo fi ba'dil awqati ing dalem satengah pira-pira waktu. Artinya, maka wajib bagi seorang imam untuk memerintahkan penduduknya di dalam memetakan fardu kifayah itu, menjalankan fardu kifayah itu, bahkan sang imam itu mempunyai hak
untuk memaksa mereka di dalam melaksanakan fardu kifayah. Di sini kita bisa melihat intervensi campur tangan dari seorang imam. Siapa yang dimaksud dengan seorang imam di sini? Seorang pemimpin di daerah tersebut. Jika daerah tersebut berbentuk negara, maka bisa jadi presiden, bisa jadi raja. Jika daerah tersebut berbentuk provinsi, bisa itu adalah gubernur. Jika daerah tersebut disebut kabupaten, maka imam itu adalah bupati. Jika daerah tersebut adalah desa, maka imam itu adalah kepala desa. Artinya di sini peran penting yang ingin ditampakkan oleh seorang penguasa di sini adalah mengatur penduduknya untuk menjalankan fardu kifayah itu, diatur. Jadi dalam desa A, anggaplah desa A, ini ada yang mahir di dalam bidang tertentu. Yang mahir di dalam bidang kedokteran, maka wajib dia menyekolahkan atau mungkin mengarahkan untuk supaya lanjut kepada kedokteran. Yang mahir di bidang ilmu komputer, maka dia diarahkan kepada komputer. Yang mahir di dalam bidang ilmu pembangunan, insinyur, maka dia diarahkan ke sana. Tidak semua orang kemudian menjadi dokter semua, enggak. Tidak semua orang kemudian menjadi insinyur semua, tidak. Nah, di sini tugasnya para imam atau para pemimpin itu di situ. Pertama memetakan. Jadi dilihat komposisi penduduknya itu di daerah kekuasaannya itu mana yang punya potensi di bidang ilmu tertentu, kemudian diarahkan. Kalau suatu misal dia tidak mau, maka sang imam itu berhak menggunakan jalur pemaksaan. Jadi dipaksa, ayo kamu harus masuk ini, melihat potensi yang ada. Saking pentingnya fardu kifayah itu, tidak boleh ada yang lowong di satu daerah, nggak ada yang jadi dokter, ini tidak boleh. Nggak ada yang jadi insinyur, tidak boleh. Harus ada, meskipun itu satu. Ini namanya fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain ini semua wajib melakukan. Semua wajib melakukan. Kita ibaratkan seperti ini. Kalau fardu ain itu seperti butuhnya manusia kepada makanan, ilat to'am. Manusia itu butuh makanan. Setiap manusia pasti itu. Nah, itu seperti fardu ain seperti itu. Maka ibaratnya fardu ain adalah seperti orang yang butuh makanan. Semua pasti butuh. Kalau dia tidak makan, maka bisa mengakibatkan kepada kematian. Oleh karenanya wajib dilakukan. Tidak bisa diwakilkan kalau makan itu. Tidak bisa diwakilkan. Sekar lapar, waktunya makan, tapi males. Akhirnya diwakilkan kepada Azizah. Azizah yang harusnya makan 1 piring, makan 2 piring karena mewakili Sekar. Pertanyaannya, apakah Sekar akan kenyang? Tidak. Tidak bisa diwakilkan. Sekar nggak akan kenyang. Kenapa? Karena tidak makan. Itu namanya fardu ain. Sholat juga sama. Sholat tidak bisa diwakilkan. Sholat ini kewajiban per individu. Sholat yang 5 waktu itu. Puasa Ramadan juga sama. Kewajibannya adalah per individu. Nah, bisa diwakilkan. Kecuali kalau di dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Contohnya, ibu sampean ingin naik haji, sudah daftar. Ternyata belum berangkat naik haji, ternyata sudah dipanggil oleh kehadirat Allah Subhanahu wa taala alias meninggal. Contohnya, sampean sudah haji, sampean sudah. Maka ketika itu sampean bisa menghajikan orang tua sampean.
sampean berangkat atas nama orang tua sampean, asalkan sampean sudah haji sebelumnya, atau mungkin mewakilkan kepada orang lain yang sudah haji. Jadi dia sudah haji sebelumnya, di tahun itu kemudian diwakilkan, ini saya minta tolong wakilkan haji atas nama almarhumah ibu saya, tidak apa-apa. Tapi kalau masih hidup tidak bisa diwakilkan. Seperti itu. Juga puasa. Ibunya sakit-sakitan, kemudian juga tidak sempat nyaur, meninggal. Tidak sempat nyaur puasa, meninggal. Sebelum meninggal dia mewasiatkan kepada sampean sebagai ahli waris untuk menggantikan puasa si ibu tadi. Maka ya ketika sampean mendapatkan wasiat itu, maka harus dilakukan. Itu namanya menggantikan puasa atas nama ibu yang meninggal tadi. Tidak apa-apa. Tapi normalnya, ini normalnya, kita bicara normal saja. Normalnya yang namanya fardu ain, maka dia wajib atas individu masing-masing, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa gugur karena orang lain melakukannya. Seperti pentingnya makanan kepada perut manusia, tidak bisa diwakilkan. Sebaliknya, ilmu ataupun fardu kifayah itu seperti butuhnya orang kepada obat. Apakah kita minum obat ini setiap saat sebagaimana kita makan? Tidak kan ya? Hanya diperuntukkan ketika kita sakit saja. Nah, kalau ketika sakit silakan minum obat. Kalau sudah sembuh tidak usah minum obat. Seperti itu juga fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila ada satu orang yang melakukan, maka yang lainnya tidak wajib melakukan. Maka di sini kita bisa ambil 3 poin penting. Yang pertama adalah peran serta dari para imam. Para imam di sini bisa kepala desa, camat, ataupun bahkan orang tua, mungkin ayah kita yang menjadi imam kita di keluarga ini, diatur, bahkan juga bisa memaksa kepada penduduknya. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang perumpamaan dari fardu ain. Fardu ain itu diumpamakan seperti pentingnya makanan terhadap setiap individu. Kemudian yang ketiga, perumpamaan dari fardu kifayah. Perumpamaannya adalah seperti butuhnya orang sakit kepada obat. Artinya kalau dia tidak sakit maka tidak butuh obat. Ini yang bisa kita pelajari pada malam ini. Ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada maka kita akan akhiri, dan setelah ini kita akan memperdalam materi ini lewat offline. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim.